Tekan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahillazi alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berhasil melewati bulan Ramadan ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah oleh Allah dan Allah ridho dengan semua usaha dan jerih payah kita. Amin ya rabbal alamin. Karena di suasana wabah ini maka kita tidak bisa melakukan ibadah Idul Fitri seperti biasa. Kita sulit untuk berkumpul untuk sanak keluarga kita. Jadi tidak apa, kita tetap yang penting waspada. Suasana wabah ini udah banyak dibahas di agama kita. Agama Islam ini sangat menghargai semua nyawa. Menyelamatkan satu nyawa itu dianggap seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia di muka bumi. Seperti itu pentingnya setiap nyawa itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak meremehkannya, karena Tuhan kita sudah menghargai tiap nyawa manusia itu. Idul Fitri adalah second chance. Jadi kesempatan kita di Hari Raya Idul Fitri ini, bagi yang ibadahnya sukses, kita dianggap seperti terlahirkan kembali, seperti bayi yang baru lahir bersih dari dosa, dan kita bisa mulai berusaha kembali untuk menggapai ridho Allah SWT. Namun sebetulnya juga setiap hari, setiap matahari terbit itu adalah second chance kita. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi nyawa. Kita bersyukur, kita beristighfar, kita bertobat, dan kemudian kita memulai hari itu kesempatan baru bagi kita lagi. Selama masih ada nyawa, maka selama masih ada kesempatan. Berbeda dengan manusia yang tidak pemaaf dan mungkin tidak akan mau memberikan kita kesempatan kedua. Alhamdulillah Tuhan kita Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita mencoba dan berusaha kembali. Tugas manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah di Al-Qur'an. Menyembah Allah itu berarti mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengikuti perintahnya itu seperti beribadah, dan juga dijelaskan oleh Allah bahwa yang terbaik, orang Islam yang terbaik adalah yang paling berguna untuk sesamanya. Bergunanya itu tentu ada prioritasnya juga. Yang prioritas pertama kita adalah keluarga kita yang paling dekat, baru kemudian yang lain-lainnya, saudara kita sama muslim, dan umat manusia semuanya. Jadi kita juga jangan terjerumus seperti beberapa teman-teman yang kita kenal. Mereka terlalu sibuk dengan orang-orang yang jauh, dan mereka melalaikan justru orang-orang yang terdekat dengan mereka. Itu tugas kita. Kemudian tujuan dari agama ini, diturunkan agama Islam, tujuannya adalah untuk menjadikan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak itu ada kepada Allah dan ada kepada manusia. Kepada Allah seperti tadi, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghormati Allah sebagai zat yang maha kuasa, Tuhan kita semua. Akhlak kepada sesama manusia seperti tidak sombong, karena sombong itu adalah kunci dari semua masalah dan kegagalan. Dan salah satu definisi sombong adalah menolak yang benar. Jadi ketika kita beritahu Anda salah, yang benar ini loh, lalu kemudian kita menolak, maka itu adalah salah satu petunjuk bahwa masih ada sombong dan ego di diri kita.
ketika kita sudah berhasil mengalahkan sombong dan ego kita, ketika diberitahu kita salah, maka kita justru akan berterima kasih sudah diberitahu dan mau menerimanya. Dan karena tujuan agama ini adalah untuk akhlak yang mulia, maka kita bisa menilai orang dari akhlaknya. Jadi kalau ada orang mengaku soleh, kelihatan bajunya bagus dan tampilannya seperti Islami, tapi akhlaknya sangat bejat, ya kita jadi bisa tahu bahwa sebetulnya agamanya mereka tuh masih belum bagus. Di sisi lain kita bisa lihat juga mungkin ada orang yang miskin, bajunya compang-camping, tidak punya uang banyak, tapi akhlaknya baik, maka kita bisa menilai juga bahwa agamanya dia itu udah bagus. Akhlak yang mulia itu misalnya rendah hati tadi, yaitu tidak sombong, karena ini kunci sudah diancam oleh Allah bahwa nggak mungkin masuk surga kalau masih ada sombong sebesar biji zarah di hati kita. Jadi itu berat sekali, karena zarah itu seperti satuan yang terkecil dalam bahasa Arab. Kalau di sains itu mungkin seperti atom. Jadi syarat masuk surga itu berat sekali. Betul-betul nggak boleh lagi ada rasa sombong dan ego di hati kita. Jadi perjuangan kita sangat berat. Kalau bisa dibilang nyaris mustahil, maka karena itu kita harus selalu minta tolong kepada yang Maha Kuasa agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu juga akhlak yang mulia adalah jujur, gigih, berinisiatif, seperti kata Rasulullah bahwa kita harus berusaha lebih baik dari kemarin. Hari ini diusahakan lebih baik dari kemarin. Itulah perjuangan kita. Termasuk dari akhlak yang mulia itu tadi adalah tidak segan minta maaf ketika kita salah, karena manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau kita salah ya nggak apa-apa, kita minta maaf aja. Karena segan minta maaf itu adalah kelakuannya setan. Allah itu masih membuka pintu tobat kepada setan sampai akhir zaman. Jadi itulah Allah tuh sangat maha penyayangi itu. Setan itu sebetulnya masih diberi kesempatan untuk dimaafkan dan tobat sampai hari kiamat. Secara sederhana saja, setan cuma perlu sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam, cuma itu saja. Tapi itu pun setan nggak mau melakukannya karena dia sombong. Karena itu dia jadi nggak bisa masuk surga dan terkutuk untuk di neraka selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat-sifat setan seperti itu. Jadi Allah itu tidak meminta kita menjadi orang yang sempurna, tidak pernah salah, selalu baik. Itu bukan itu yang diminta Allah pada kita. Allah menuntut kita adalah ketika salah, kita jatuh, maka kita minta maaf dan lalu kita bangkit lagi dan berusaha lagi. Kita jatuh lagi, kita minta maaf, kita bangkit lagi dan berusaha lagi. Itu yang Allah senang lihat dari hamba-hambanya. Jadi ketika jatuh tidak menyerah, tapi berusaha bangkit lagi dan berusaha lagi, tidak menyerah, selalu punya harapan sampai akhir hayatnya. Karena salah satu orang yang terkutuk adalah orang yang putus harapan. Padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang dan sangat murah hati. Kita tinggal minta maka Allah akan berikan. Tapi putus harapan itu seperti menghina Tuhannya sendiri. Jadi jangan sampai kita putus harapan. Kita selalu berusaha. Tidak apa kita sekali jatuh, karena kita memang manusia bukan malaikat. Karena jika umat manusia ini ada umat yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, justru telah dinyatakan di hadis qudsi bahwa itu akan dimusnahkan oleh Allah dan diganti dengan umat yang melakukan kesalahan dan lalu mereka bertobat dan lalu mereka meminta pengampunan pada Tuhannya dan lalu mereka berusaha menjadi lebih baik lagi. Itu yang disenangi oleh Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Zat yang maha pengasih, pengampun dan maha penyayang. Alhamdulillah, itu kita harus syukuri setiap hari. Tabarakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal bati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kurang gede cetakan itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama di hari yang fitri ini kami mohon kepada Engkau semua kebaikan. Lindungilah kami dari kejahatan, selamatkanlah kami dari Jahannam dan azab kubur, dari fitnah dan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi Jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami makhluk yang paling lemah, tidak punya kekuasaan apapun. Hidup kami hanya dari belas kasih-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan kuasa kami. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sombong, sifat sombong dan ego, dari sifat kikir, tidak jujur dan tidak amanah. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Juga janganlah berikan kepada kami ujian yang kami tidak mampu untuk menjalankannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.